Wah. Salve. Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudari dan Saudara. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih bersama saya, Pastor Bartoloyan, dalam Renungan Harian Silimo Katolik. Edisi hari ini, Selasa 10 Juni 2025, pada Pekan Biasa ke-10. Mari kita bersama-sama di awal hari yang baru ini, kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, sambil kita menyerahkan intensi-intensi kita, seluruh karya-karya pelayanan kita, hidup kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, Engkau senantiasa memelihara kami dengan rahmat-Mu. Sebagaimana Engkau memelihara hidup keluarga janda di Sarfat, semoga kami berani mempersembahkan diri dari kekurangan kami dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kalian ini garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dapat diasinkan? Tiada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kalian ini cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita itu, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudari sahabat Silimo Katolik yang terkasih, tema renungan kita pada hari ini menjadi terang dan garam. Dalam Injil yang baru saja kita dengarkan, Yesus memberikan dua gambaran yang begitu kuat dan menyentuh hati, garam dan terang. Ia berkata, "Kamu adalah garam dunia, dan kamu adalah terang dunia." Ungkapan ini bukan sekadar metafora yang indah, tetapi undangan untuk hidup secara nyata sebagai murid-murid Kristus di tengah dunia yang seringkali kehilangan arah dan rasa. Garam adalah unsur kecil namun memiliki pengaruh yang besar. Ia memberi rasa, mencegah kebusukan, dan menjadi simbol pengudusan. Maka sebagai orang beriman, kita dipanggil untuk menjadi garam yang menjaga nilai-nilai Injil di tengah masyarakat yang terkadang mulai tawar terhadap kebenaran. Namun Yesus juga memberi peringatan yang tajam. Jika garam menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Artinya, kita bisa kehilangan identitas sebagai murid jika kita berhenti hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Ketika iman kita hanya jadi hiasan, tanpa daya ubah dalam tindakan nyata, kita seperti garam yang tidak lagi berguna. Disinilah tantangan sejati muncul. Mampukah kita tetap berakar dalam Kristus agar keberadaan kita sungguh memberi rasa pada dunia ini? Dalam keluarga, tempat kerja, komunitas, kita diutus untuk membawa pengaruh yang menghidupkan, bukan menyesuaikan diri secara pasif dengan arus zaman. Saudari dan saudara yang terkasih, selanjutnya Yesus menyebut kita sebagai terang dunia. Terang bukan untuk disembunyikan, tetapi untuk diletakkan di atas kaki dian agar menerangi seisi rumah. Ini adalah ajakan untuk menjalani hidup yang bersinar melalui kasih, kejujuran, dan pelayanan. Dunia kita hari ini, di setiap sudut kehidupan kita, tidak lepas dari kuasa kegelapan, kekerasan, ketidakpedulian, kebohongan. Namun, satu pelita kecil yang menyala di tengah gelap mampu memberi arah dan harapan.
Maka Yesus memanggil kita, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara dan saudari yang saya kasihi, renungan hari ini mengajak kita bertanya secara pribadi, apakah hidupku sudah menjadi garam dan terang bagi orang lain? Apakah kehadiranku menambah rasa pada hidup sesama dan menerangi jalan mereka yang sedang tersesat? Menjadi murid Kristus berarti rela dipakai untuk memberi, bukan disimpan untuk kenyamanan sendiri. Dalam dunia yang haus akan kasih dan kejujuran, Tuhan mengandalkan kita, garam dan terangnya, untuk menghadirkan kerajaan Allah yang menyentuh dan mengubah hidup. Maka jangan takut menjadi kecil, jangan ragu untuk bersinar, sebab di tangan Tuhan, bahkan yang sederhana pun bisa mengubah dunia. Kita akhiri renungan kita dengan doa dan mohon berkat Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, kami bersyukur atas santapan sabda surgawi yang menjadi penerang bagi langkah hidup kami. Semoga berkat sabdamu, kami mampu membawa sesama yang dirundung kegelapan untuk berjalan dalam terang menuju kerajaan-Mu yang abadi. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian dalam seluruh perjalanan hidup kita sepanjang hari ini, intensi-intensi kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara, wartakanlah Tuhan dengan hidupmu. Renungan kita telah selesai.